Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Miranda dengan NIM 0701 1282429141 dari kelas L5 Indraya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum dagang dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Sapebri SIP MSI. Oke, langsung saja. Yang pertama itu pembahasan apa itu hukum dagang. Jadi, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang badan usaha dan atau pengusaha serta kegiatan ekonomi yang dikembangkan dengan pengusaha atau konsumen lain dengan tujuan untuk mengatur perdagangan agar tertib, adil, dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Lalu, ada pula badan usaha dagang serta bentuknya. Yang pertama itu perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan hukum dengan pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas. Yang kedua, firma merupakan bentuk kerjasama antar pengusaha dengan tanggung jawab pribadi dan bersama. Lalu CV adalah firma dengan sekutu aktif dan pasif. Dan yang terakhir ada koperasi, merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan. Lalu ada subjek hukum dagang. Yang pertama itu orang perseorangan, yang kedua badan hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada PT, firma, CV, dan koperasi. Lalu sumber utama hukum dagang ada KUH Perdata, KUH Dagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu ada istilah perusahaan, yang dimana adalah organisasi yang menjalankan kewajiban produksi dan atau distribusi barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Kewajiban pencatatan dan pendaftaran perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Ada pula istilah surat berharga, yang dimana ini merupakan instrumen hukum yang bernilai ekonomi seperti cek, bilet giro, wesel, dan saham, yang fungsinya sebagai alat pembayaran, penagihan, dan jaminan. Lalu ada kepailitan, merupakan keadaan ketika debiutir tidak mampu membayar utang-utangnya, telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya melibatkan permohonan ke pengadilan, penunjukan kurator, dan likuidasi. Ada pula asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menanggung resiko tertentu dengan imbalan premi. Ada pula jenisnya, itu asuransi jiwa, kerugian, dan sosial. Lalu ada hukum perdagangan internasional, merupakan mengatur hubungan dagang lintas negara yang melibatkan regulasi ekspor-impor, WTO, dan perjanjian dagang bilateral atau multilateral. Yang terakhir ada kesimpulan. Hukum dagang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan melalui pengaturan badan usaha, surat berharga, kepailitan, dan transaksi dagang lainnya. Hukum dagang melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan tertib. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya mengenai hukum dagang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.